Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Gustaman, pendamping sosial PKH Kabupaten Bandung Barat. Nah, lagi-lagi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video P2K2 modul 4 modul perlindungan anak sesi 12 penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Langkah 3 contoh-contoh penelantaran poin 1 sampai 4. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Ibu, barusan sudah dijelaskan penelantaran anak ya. Seperti mana itu udah ada perlindungan anak, makanya itu ibu tidak boleh menelantarkan anak. Kalau misalkan ibu menelantarkan anak, itu sama saja ibu sudah tidak menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita ya. Nah, makanya itu harus dijaga. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu biar ibu-ibu tetap semangat, tetap energik ya. Ice breakingnya ibu bisa diikuti gerakan saya sama ucapannya, nanti ikuti sama ibu ya. Nah, nanti kalau misalkan saya bilang ini buka, ini tutup, ini buka, ini tutup, nanti bertepuk tangan. Nanti tangan di pinggang, digeleng-geleng seperti ini, digulung-gulung seperti ini, nanti berteriak haha gitu ya. Oke, siap ibu? Iya, siap. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang, digeleng-geleng, digulung-gulung, kita tertawa, haha, sekali lagi, haha, kurang keras. Oke, tepuk tangan buat ibu semuanya ya. Terima kasih sudah mau mengikuti ice breakingnya. Nah, masih lanjut kita belajar ya. Masih semangat bu? Iya. Oke. Nah, untuk sekarang karena ini ada 20 orang, saya bagi ke dalam 4 kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, di sini ada kelompok Ibu Aisyah, kemudian ada Ibu Reni, ada Ibu Rita, dan ada Ibu Kokom ya. Nah, nanti ibu-ibu semuanya berdiskusi dengan teman-teman semua. Nah, diskusi, ibu semuanya bawa buku tulis. Oke, bawa ya. Nanti ditulis soal yang akan saya berikan, nanti diskusikan sama teman-teman kelompoknya ya. Iya. Oke, bisa dipahami bu? Bisa Pak. Oke. Nah, ibu-ibu, contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi di lingkungan rumah ibu-ibu ya. Tulis. Kemudian setelah ibu semuanya ditulis pertanyaan tersebut, nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti setelah beres, ibu semuanya didiskusikan atau disampaikan di depan teman-temannya ya. Ngerti bu? Ngerti Pak. Nah, sama saya dikasih waktu 5 menit. Oke, 5 menit dari sekarang. Coba ibu semuanya diskusi aja sama teman-temannya ya. Oke, udah habis ya bu ya waktunya ya. Oke, kita mulai dari kelompok Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah, tolong sampaikan kepada teman-teman contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi di lingkungan rumah ibu. Biasanya seperti tidak diizinkannya untuk bermain, terus tidak ibunya bekerja, terus anaknya di rumah sendiri gitu. Terus juga tidak mendukung dalam pendidikan anaknya Pak. Terus
terus juga tidak memberikan kasih sayang yang sama misalkan gitu ya. Gitu, tidak mau mendengarkan pendapat anak, maunya mendengarkan pendapat orang tua saja. Jadi gitu anak-anak ya. itu tidak bisa memberikan ungkapan-ungkapan dia, jadi hanya orang tua saja yang dianggap benar. Gitu. Udah. Gitu Pak. Gitu? Cukup Ibu? Iya. Oke. Kita berikan apresiasi ya buat Bu Aisyah karena udah berani menyampaikan hasil diskusinya dari teman-temannya ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, terima kasih ya Ibu Aisyah ya. Tepuk tangan buat Aisyah ya. Oke, lanjut ke Ibu. Tadi siapa ya Teteh? Ibu Kokom dulu aja ya. Oh iya, terima kasih Ibu Kokom ya sudah menyampaikan. Kembali apresiasi buat Ibu Kokom. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, itu ya. Terima kasih Ibu-ibu semuanya sudah berani menyampaikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Nah, Ibu-ibu semuanya bisa dilihat di flip chart ya, ataupun ada di buku pintar. Ibu semuanya kan ada ya buku pintar ya. Oke, bisa dilihat di flip chart atau lihat di buku pintar. Itu ada di halaman 36. Bisa dilihat Bu. Ada Bu? Iya ada Pak. Oke, di sana ada contoh-contoh penelantaran. Oke. Ada yang mau membacakan? Saya boleh? Oke, Ibu Aisyah ya? Iya. Oke, Ibu Aisyah, coba bacakan Ibu Aisyah. Contoh-contoh penelantaran anak ya Pak. Tidak diberikannya makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Nah, kalau misalkan Ibu tidak diberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi, itu sama saja seperti Ibu menelantarkan. Itu sama saja dengan Ibu menelantarkan. Karena anak mempunyai hak makan sehat, dan lain sebagainya. Makanya harus diperhatikan. Lanjut Bu. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak Pak. Nah, kalau misalkan Ibu punya anak tapi Ibu tidak diberikan pakaian dan rumah yang layak, itu juga sama Ibu, itu masuk ke dalam penelantaran. Lanjut Bu. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan dalam bermain Pak. Nah, kalau misalkan Ibu punya anak tidak diberikan kesempatan untuk bermain, misalkan Ibu mengkekang anaknya untuk tidak bermain dengan teman-teman yang lainnya supaya tetap tinggal di rumah, itu juga sama penelantaran. Lanjut Bu. Tidak diizinkannya sekolah. Nah, apalagi itu Bu, kalau misalkan Ibu punya anak tidak diizinkan sekolah, itu juga sama, apalagi itu untuk menunjang pengetahuannya, untuk menunjang masa depannya, itu juga sama masuk ke dalam penelantaran Bu. Gitu baik Pak. Lanjut. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, apalagi itu imunisasi untuk kekebalan tubuh. Kalau misalkan Ibu punya anak tidak diimunisasi, bisa saja si anak sering kesakitan, sering Bisa sakit. sering terjadi apa ya? Makanya tidak boleh kalau misalkan udah jadwalnya imunisasi, ajak anak untuk berimunisasi ke posyandu atau puskesmas ya. Lanjut. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Sama itu juga. Lanjut Bu. Iya. Tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya ketika anak sakit. Tuh, apalagi itu tidak boleh langsung kalau misalkan punya anak yang sakit langsung rujuk bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak mendukung pendidikan anak. Seperti tadi ya, anak itu harus disekolahkan. Jangan Ibu merasa tidak punya biaya sehingga anak tidak disekolahkan. Apalagi sekarang gratis sekolahnya ya, tidak bayar ya Bu ya. Iya Pak. Oke, lanjut Bu. Tidak memberikan kasih sayang Pak. Tuh, tidak memberikan kasih sayang. Untuk apa Ibu punya anak tapi tidak diberikan kasih sayang? Itu juga sama kalau misalkan Ibu punya anak tapi tidak dikasih sayang sama Ibu, itu sama aja penelantaran. Oke, lanjut Bu. Tidak memberikan perhatian.
tidak memberikan perhatian, apalagi itu sama ya seperti tidak memberikan kasih sayang, itu juga masuk ke dalam ibu penelantaran. Tidak mendengar pendapat anak. Jangan mentang-mentang ibu orang tuanya, ketika anak ngasihkan pendapat, ibu semaunya merasa pintar. Kasih kesempatan anak untuk berbicara sama ibu, untuk memberikan pendapat ya. Karena kalau misalkan kayak gitu, ibu sama saja itu menelantarkan. Anak pengen berbicara sama ibu, pengen memberikan pendapat ataupun sharing, tapi ibunya malah enak-enaknya saja, mentang-mentang orang tua tidak mau dikasih masukan. Tidak boleh ya Bu ya? Oh baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama. Lanjut Bu. Tidak memberikan kesempatan beribadah. Apalagi itu berhubungan dengan Allah. Kalau misalkan ibu tidak menyuruh anaknya untuk mengaji, sholat, itu dosa pisan ibu. Oke, lanjut Bu. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Apalagi itu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya itu harus diajarkan. Kalau misalkan ibu tidak mengajarkan nilai baik dan buruk, bisa saja anak semaunya, dan itu juga sama masuk ke dalam penelantaran. Tidak mengajarkan untuk menghargai menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Sama itu juga termasuk ke dalam penelantaran. Lanjut. Ditinggal sendiri Pak. Apalagi itu ditinggal sendiri. Kecuali kalau misalkan ibu kerja, nah itu bisa ibu dititipkan ke orang yang terdekat, orang yang paling ibu percaya, ataupun ibu menyewa babysitter ya, atau pengasuh. Kalau misalkan ibu bekerja, karena ibu bekerja untuk menafkahi anak ibu, itu boleh saja. Tapi kalau misalkan ibu hanya seenaknya saja pergi, anak ditinggalin, itu sama aja ibu termasuk menelantarkan. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Apalagi itu. Masih ada Bu? Ada Pak, tidak diperdulikan. Apalagi itu juga sama ya. Ada lagi Bu? Udah Pak. Udah ya. Baik ibu-ibu, itu barusan contoh-contoh penelantaran ya. Kalau misalkan ada salah satu dari uraian tersebut, ibu berperilaku seperti itu kepada anak-anak ibu, itu sama aja termasuk ibu menelantarkan. Oke, dari barusan bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Bu Aisyah. Oh iya, Ibu Aisyah. Boleh Ibu Aisyah. Baik Pak, saya mau menanyakan bagaimana kalau seperti ada ya di poin ini Pak, tidak memberikan kasih sayang. Nah kan gini nih ya, kita punya anak 3, terus kan mungkin setiap anak punya beda-beda ya sifatnya masing-masing. Mungkin aja si ibunya ada rasa kayak ke anak ini mah gini, ke anak ini mah gini, anak ini gini, sehingga tanpa ibu sadari gitu ya, dia itu tidak memberikan kasih sayangnya sama rata kepada anaknya gitu. Oke, terima kasih Bu Aisyah ya. Kita berikan tepuk hebat dulu buat Bu Aisyah yang sudah berani bertanya ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, itu ya. Barusan teman-teman, ibu-ibu ada pertanyaan dari Ibu Aisyah. Katanya, kalau misalkan kita punya anak 3, kemudian itu seorang ibunya memberikan kasih sayangnya berbeda-beda, ke si A seperti ini, ke si B seperti itu, ke si C seperti itu. Apakah itu termasuk ke dalam penelantaran yang lainnya, ataupun tidak adil kepada si A, si B, atau si C ya? Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa menanggapi atau bisa menjawab? Saya Pak, Bu Kokom. Oh iya, Ibu Kokom. Oke. Ibu Kokom boleh menjawab. Iya Pak, kalau menurut saya mungkin aja ibunya itu bukan membeda-bedakan kasih sayang kepada anaknya satu dengan yang lainnya. Mungkin aja
ibunya itu harus memberikan perhatian yang berbeda, karena setiap anak membutuhkan perhatian yang berbeda. Mungkin yang ini mah lebih pintar sehingga tidak terlalu banyak pengasuhannya kepada dia. Kalau ini mungkin anaknya agak gimana gitu ya Pak ya, jadi sehingga harus memberikan pengasuhannya agak lemah lembut. Kalau yang ini kan emang misalkan anaknya satunya lagi agak keras ya Pak ya, sehingga si ibunya harus memberikan pengasuhan yang tegas agar dia ini bisa mengertinya juga lebih itu, mungkin kayak gitu Pak. Sebenarnya bukan membeda-bedakan kasih sayang, karena setiap anak kan beda ya Pak ya karakternya, jadi si ibunya itu harus menyesuaikan dengan karakternya masing-masing. Tapi tetap saja kalau misalkan yang ini dibeliin ini, yang itu dibeliin itu, yang ini dibeliin ini, semuanya harus sama sih Pak, biar nggak ada ke kamu dikasih ini ibu, dede mah dikasih ini, biar nggak kayak gitu sih Pak kalau menurut saya ya Pak ya, gitu. Ibu Kokom luar biasa sekali ya yang sudah berani memaparkan penjelasan dari pertanyaan Ibu Aisyah. Kita beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, tepuk tangan buat Ibu Kokom ya, sudah berani ya. Ibu-ibu semuanya, barusan apa yang Ibu Kokom sampaikan itu sangat luar biasa sekali ya. Betul jawabannya. Kalau misalkan kita punya anak 3, kemudian ibu memberikan kasih sayangnya berbeda-beda, ya pasti akan berbeda-beda. Itu tergantung dengan usia anak ya. Biasa saja kalau misalkan salah satu contohnya misalkan punya anak SD, SMP, SMA, apakah ketiga anak ini ketika dikasihkan uang jajan akan sama? Tentu berbeda Pak. Tentu berbeda. Nah itu sesuai dengan kebutuhan. Anak SD kebutuhannya berapa, beli apa aja. Anak SMP kebutuhannya berapa, dan dijajankan untuk apa aja. SMA juga sama seperti itu ya. Bukan berarti ketika ibu memberikan kasih sayang kepada anak ketiga itu berbeda-beda, itu bukan berarti membeda-bedakan atau itu menelantarkan, bukan seperti itu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mungkin itu ya langkah 3-nya cukup dapat dipahami Bu ya. Oke ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan pembelajaran dan semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.